Ternyata selain manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki kemampuan dalam mempertahankan diri atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam tumbuhan ini terdapat senyawa metabolit primer dan metabolit sekunder, di mana metabolit primer merupakan suatu senyawa organik yang diperlukan suatu organisme dalam keberlangsungan hidupnya, seperti untuk perkembangan, pertumbuhan, dan fisiologis dasar. Contoh dari metabolit primer ini yaitu glukosa, asam amino esensial, dan asam lemak esensial. Sedangkan metabolit sekunder merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh suatu organisme sebagai hasil dari jalur metabolisme sekunder yang bukan bagian dari metabolit primer. Contoh dari metabolit sekunder ini yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Nah, metabolit sekunder inilah yang dihasilkan oleh tanaman sebagai bentuk pertahanan diri atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tanaman alpukat. Alpukat merupakan tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah. Metabolit sekunder dalam tanaman alpukat tersebar dalam bagian-bagian tanaman, seperti pada daun, buah, biji, kulit, dan lain-lain. Menurut penelitian Tuljana dan kawan-kawan pada tahun 2022, daun alpukat mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Sedangkan berdasarkan penelitian Nur Alim dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam biji alpukat terkandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, dan steroid. Senyawa metabolit sekunder memiliki berbagai aktivitas seperti antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Yang pertama ada senyawa metabolit sekunder dan aktivitasnya sebagai antioksidan. Senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan adalah golongan flavonoid yang terkandung dalam ekstrak etanol biji alpukat. Salah satunya adalah quercetin. Quercetin merupakan senyawa golongan flavonoid yang sangat kuat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya gugus hidroksil dari senyawa ini lebih banyak dibandingkan dengan senyawa golongan flavonoid yang lain. Semakin banyak jumlah gugus hidroksil yang tersubstitusi dalam molekul, maka kemampuan aktivitas antioksidannya semakin kuat karena semakin banyak atom hidrogen yang dapat didonorkan. Kemudian, senyawa metabolit sekunder dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Golongan senyawa polifenol merupakan kelompok terbesar dalam tumbuhan. Salah satunya adalah tanin yang memiliki aktivitas antibakteri. Secara garis besar, mekanisme yang diperkirakan yaitu toksisitas golongan senyawa polifenol dalam merusak membran sel bakteri. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya dinding sel ini, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Yang selanjutnya yaitu metabolit sekunder dan aktivitasnya sebagai antiinflamasi. Flavonoid memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi dengan mekanisme kerja menghambat kerja dari siklooksigenase atau COX. Selain itu, flavonoid juga menghambat pelepasan mediator inflamasi seperti serotonin dan histamin pada jaringan yang mengalami inflamasi. Sedangkan untuk golongan alkaloid berpotensi sebagai antiinflamasi dengan mekanisme menghambat pelepasan mediator inflamasi histamin oleh sel mast dan menekan pembentukan prostaglandin dan leukotrin. Kemudian tanin memiliki aktivitas antiinflamasi dengan mekanisme kerja menghambat pembentukan edema. Tanin memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Antioksidan dapat bekerja sebagai antiinflamasi dengan menangkap radikal bebas, di mana radikal bebas sendiri dapat mengakibatkan kerusakan jaringan dan mempengaruhi enzim siklooksigenase untuk mengsekresi prostaglandin atau mediator inflamasi yang akan memicu terjadinya proses inflamasi. Mekanisme kerja tanin ini dapat membantu proses antiinflamasi dengan menekan zat atau substansi yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi.